Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ronaldo Rusmana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biologi, yaitu berhubungan dengan kimia kehidupan. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan mengenai kimia kehidupan, ada baiknya teman-teman mengklik terlebih dahulu tombol subscribe di bawah ini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian atom terlebih dahulu. Atom. Atom ini, definisi atom ini banyak sekali menurut pendapat para ahli. Pertama itu menurut John Dalton. Menurut beliau, atom adalah partikel terkecil pada suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Lalu menurut Joseph John Thomson, ia mengatakan bahwa atom adalah sebuah bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron seperti bola kismis. Lalu menurut Ernest Rutherford, ia menyatakan juga bahwa atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Lalu, model atom terbaru. Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. Teori yang dikembangkan ini merupakan hasil eksperimen John Dalton dalam mengembangkan pemikiran atom Demokritus. John Dalton juga beranggapan bahwa atom itu berbentuk seperti bola biliar. John Dalton beranggapan juga bahwa atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dengan kata lain, unsur-unsur yang bergabung dalam atom memiliki komposisi yang tetap. Secara garis besar, teori John Dalton sebagai berikut: atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Lalu, atom unsur tertentu tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Lalu, dua atom atau lebih dapat bersenyawa atau bereaksi membentuk molekul, dan terakhir dalam reaksi kimia perbandingan antara atom-atom penyusunnya memiliki perbandingan tertentu dan sederhana. Lalu selanjutnya pengertian molekul. Kita tahu dulu apa itu molekul. Oh, molekul ialah merupakan suatu kumpulan atom atau lebih tersusun oleh dua atom dengan ikatan kimia tertentu. Kumpulan atom tersebut akan membawa muatan yang stabil dan netral, tidak bermuatan listrik, sehingga saling berhubungan dengan kuat. Lalu proses terbentuknya molekul dan komponennya. Proses terbentuk molekul dan komponennya itu berdasarkan pengertian molekul di atas dapat kita simpulkan bahwa molekul terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu, baik unsur sejenis ataupun tidak sejenis. Oke, selanjutnya kita pindah ke slide yang selanjutnya. Pindah itu mengenai reaksi kimia. Lebih dahulu, pertama kita akan harus mengerti dulu apa itu pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah kegiatan integral dari teknologi, budaya, dan kehidupan manusia. Yang kedua adalah proses dan syarat terjadinya reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan kimia yang ada di sekitar kita, dari metabolisme makanan dalam tubuh hingga bagaimana cara matahari bisa diserap oleh tubuh. Ada juga dua jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisik. Contohnya adalah lilin yang menyala seiring berjalan waktu. Lilin yang utuh berubah menjadi parafin. Pembakaran dari sebuah lilin merupakan reaksi kimia atau perubahan kimiawi, sedangkan perubahan lilin menjadi sebuah parafin disebut dengan perubahan fisik. Reaksi kimia harus dibedakan dari perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi perubahan keadaan seperti es, batu, mencair menjadi air, es menguap menjadi uap. Jika terjadi perubahan fisik, maka sifat fisik dari suatu zat akan berubah, tapi identitas kimia akan tetap sama. Lalu, yang ketiga itu ciri-ciri dan macam-macam reaksi kimia. Ciri-ciri dan macam-macam reaksi kimia. Yang pertama itu perubahan warna. Nah, mungkin kita pernah menyadari suatu barang yang berubah warnanya. Misalnya sepeda yang kita letakkan di luar rumah akan berubah warna karena jika sering terkena air hujan dan juga panas matahari. Lalu perubahan suhu. Ketika suhu energi diserap atau dilepaskan, hal ini menandakan adanya perubahan kimia. Yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Salah satunya itu tekanan. Tekanan adalah cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumbukan akan meningkat seiring meningkatnya tekanan gas. Oleh karena itu, laju reaksi yang melibatkan reaktan gas juga akan meningkat seiring meningkatnya tekanan. Lalu suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu. Maka dari itu jumlah molekul dengan energi lebih besar dari energi ambang juga akan ikut meningkat. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide yang selanjutnya. Yang ini yaitu struktur 4 makromolekul. Yang pertama yaitu karbohidrat. Kita tahu dulu, pengertian karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di muka bumi ini, terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya. Lalu struktur karbohidrat.
Struktur karbohidrat itu segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi ini secara kimia karbohidrat adalah polihidroksil. Lalu saat penggolongan karbohidrat, kalau karbohidrat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu monosakarida adalah karbon yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Habis itu disakarida. Disakarida ini tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Dan terakhir polisakarida. Molekul polisakarida tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih 20 atau lebih molekul monosakarida. Terus selanjutnya fungsi karbohidrat, selanjutnya cadangan makanan, pemberi rasa manis pada makanan, lalu macam-macam karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari macam itu. Karbohidrat sederhana adalah senyawa yang dapat dicerna dengan cepat oleh tubuh untuk dijadikan energi, sedangkan karbohidrat kompleks itu yang terdiri dari molekul gula yang terhubung menjadi rantai panjang dan rumit. Selanjutnya kita beralih ke yang protein kedua, protein. Kita tahu dulu protein. Asal dari bahasa Yunani itu proteis, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antara sel serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Protein dapat digolongkan berdasarkan fungsinya itu pertama salah satunya enzim. Enzim merupakan golongan protein yang terbesar dan sangat penting dalam tubuh makhluk hidup. Fungsi enzim adalah sebagai katalisator yang spesifik pada reaksi kimia dan dalam makhluk hidup. Ini dapat mempercepat reaksi kimia tanpa terjadinya reaksi kenaikan suhu, perubahan pH, dan lalu macam-macam protein itu pertama yaitu salah satunya hormon. Protein hormon adalah salah satu jenis protein yang bertindak sebagai hormon kimia dasar. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang mengirim pesan melalui aliran darah. Yang ketiga itu lemak. Mungkin teman-teman berpikir lemak itu adalah yang terjadi pada orang gemuk. Bukan itu sebenarnya, itu juga termasuk sih. Kita tahu dulu pengertian lemak. Lemak adalah suatu zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Oh, mungkin itu yang menyebabkan orang suka gemuk. Orang gemuk tuh mainkan gemuk karena suka larut dalam air. Dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzene. Lalu dalam lemak ini terdapat struktur lemak. Lemak tergolong atas lemak sedang adalah triglycerida dalam kurung ester atau ester yang terbuat dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam. Karbosilat, asam lemak, asam terdapat pada plamitrat yaitu C15H31 COOH. Itu huruf besar semua ya. Lalu lemak itu penggolongan lemak dapat digolongkan menjadi dua, itu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu salah satunya itu yang berasal dari daging-dagingan. Nah, sedangkan lemak jenuh itu adalah berasal dari sayur-sayuran itu. Fungsi lemak. Fungsi lemak itu mempunyai banyak juga. Itu salah satunya adalah beberapa fungsi pentingnya itu diantaranya sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Akhir itu asam nukleat yang keempat. Asam nukleat merupakan polimer besar yang sangat bervariasi antara 25.000 sampai dengan 1 juta, bahkan sampai 1 miliar, besar sekali. Struktur asam nukleat adalah salah satu DNA. Ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Untuk penggolongan asam nukleat, asam nukleat dapat digolong menjadi dua. Pertama, basa nitrogen heterosilik. Basa nitrogen yang nukleat itu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin A besar, guanin G, sitosin C, dan tenin T. Lalu gula. Gula pensusun nukleat memiliki bentuk frondosa. Dalam nukleotida penomoran atom karbon pada gula pensusun menggunakan tanda prim. Sifat-sifat asam nukleida itu tidak larut dalam alkohol. Uji Flagen membedakan DNA dan RNA jika ada gula deoksiribosa hadir. Fungsi asam nukleat sangat banyak sekali. Salah satunya menyimpan, mentranslasi informasi genetik atau informasi keturunan. Lalu macam-macam asam nukleat. Salah satunya ada 2, yaitu asam deokrinonukleat atau sering disingkat dengan DNA dan asam ribonukleat. Lanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya itu mengenai enzim. Pengertian enzim terlebih dahulu. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, yaitu yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Lalu fungsi enzim. Enzim akan membantu proses mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu
Enzim ini sangat penting untuk respirasi, proses. Lalu macam-macam enzim dan caranya. Macam-macam enzim sangat banyak. Salah satunya itu hidroles. Hidroles merupakan enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Salah satunya enzim amilase yang terdapat mulai dari dalam kita masuk mulut, kerongkongan, ini sampai ke dalam. Selanjutnya kita ke proses metabolisme itu salah satunya. Yang pertama itu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu yang mempunyai klorofil. Proses terjadinya fotosintesis ada 4 hal yang penting. Pertama itu air H2O, lalu karbon dioksida atau CO2 dan klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Sintesis kedua, sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA ribonukleat atau atas perintah atau kode dari DNA. Lalu, proses terjadi sintesis protein. Pertama, secara umum proses sintesis protein salah satunya menjadi 3 tahap. Salah satunya tahap replika DNA. Lalu manfaat sintesis protein. Manfaatnya itu berlangsung setiap makhluk, namun secara spesifik proses sintesis protein akan membentuk 2 jenis protein, yaitu protein struktural yang membentuk struktur dalam tubuh dan protein fungsional yang mengatur segala proses dalam tubuh. Lalu 3, sintesis lemak. Sintesis lemak adalah sintesis lemak dari karbohidrat dan protein, karena dalam metabolisme 3 zat tersebut bertemu di dalam Daur-Krebs. Sebagian besar teman berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Daur-Krebs, yaitu asetil KO enzim, yaitu pembentukan maupun pembukaan lemak terjadi dalam bantuan enzim lipase apabila gliserol ditambah 3 molekul asam lemak dan tersusun suatu ester yang disebut lemak. Manfaat sintesis lemak itu adalah jalur anabolitik kritis di sebagian besar organisme. Selain menjadi tempat komponen utama membran, lemak adalah molekul penyimpan energi yang penting. Lalu keempat, yang terakhir, sintesis asam nukleat. Nah, dalam biologi molekuler, sintesis protein disebut dengan biosintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Lalu proses terjadinya sintesis asam nukleat itu secara replika tadi. Replika DNA adalah proses di mana seluruh untaian ganda diduplikasi untuk menghasilkan DNA. Untaian ganda kedua yang identik. Proses replikasi DNA dimulai pada lokasi tertentu dalam molekul DNA. Manfaat sintesis asam nukleat. Yang pertama, manfaat sintesis asam nukleat itu molekul raksasa yang memiliki fungsi khusus, yaitu menyimpan informasi genetika dan menurunkannya kepada turunan ini penerusnya atau turunannya. Lalu yang terakhir yaitu katabolisme. Salah satunya adalah diantaranya itu respirasi. Respirasi, pengertian respirasi pada dasarnya adalah proses oksidasi yang dialami oleh senyawa pada berenergi tinggi sebagai unit penyimpanan energi kimia pada organisme. Lalu macam-macam respirasi berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Secara sederhana, respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, sedangkan anaerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Lalu, kedua itu pemecahan protein. Macam pemecahan protein berikut beberapa macam protein katabolisme, yaitu protein. Pertama, protein asam amino dan asam piruvat. Kedua, protein asetil KO dan siklus Krebs. Lalu, yang 3 protein siklus Krebs, dan yang terakhir proses pemecahan protein. Lalu, yaitu pemecahan lemak. Pemecahan lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut oleh air yang disusun oleh unsur karbon, C, hidrogen H, dan oksigen O. Pengertian lemak bersifat larut dalam air. Namun untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ever dan kloroform. Macam-macam lemak. Pemecahan lemak. Pada umumnya lemak memiliki 2 skenario pemecahan, yaitu lemak gliserol, asam piruvat, asetil CO2, dan siklus Krebs. Lalu lemak asetil CO2 dan siklus Krebs. Proses pemecahan lemak. Proses pencernaan lemak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecahkan lemak. Lalu pemecahan asam nukleat. Yang terakhir asam nukleat, itu pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul yang pertama yang berhasil isolasi dalam sel dalam inti sel. Asam nukleat berbentuk rantai linear yang merupakan gabungan monomeral nukleotida. Proses terjadinya asam nukleat. Jalur metabolisme adalah asam nukleat merupakan jalur metabolisme pemecahan yang menguraikan asam nukleat menjadi unsur-unsur penyusunan. Dan lalu macam-macam pemecahan asam nukleat itu secara katabolisme itu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dan di mana pemecahan asam nukleat ini terjadi beberapa katabolisme, yang ini katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida, katabolisme nukleotida menjadi nukleosida, dan katabolisme purin menjadi asam urat.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai kimia kehidupan. Mohon maaf apabila ada terjadi ketidakjelasan. Jangan lupa like and subscribe ya, dukung terus channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.